Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan definisi kualitas. Kemarin sudah diberi kesempatan untuk membaca terkait materi definisi kualitas. Kemudian ini ada pertanyaan dari rekan saudara atas nama Siti Maisaroh. Pertanyaannya, apakah ada parameter baku dalam melakukan pengecekan suatu produk atau quality control? Jadi dalam kualitas itu kita tidak bisa melihat secara parsial. Parsial itu apa? Parsial itu sebagian. Sebagian itu apa? Sepotong. Kita di sini calon sarjana, jadi cara berpikirnya, cara melihatnya, cara pandangnya, cara melihatnya itu harus secara komprehensif. Komprehensif itu apa? Secara lengkap, ya, mulai dari awal sampai akhir. Jadi kalau membahas tentang kualitas itu dari awal sampai dengan dari akhir. Sehingga sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari rekan kita, Saudari Siti Maisaroh, ya, terkait kualitas, mari kita bahas konsep kualitas mulai dari awal sampai dengan dari akhir, sehingga pemahaman kita tidak sepotong atau sebagian, melainkan pemahaman secara utuh, ya, pemahaman secara komprehensif. Ya. Konsep kualitas, ya. Definisi kualitas. Definisi kualitas itu keistimewaan produk yang menjawab kebutuhan konsumen. Produknya itu menjawab kebutuhan konsumen. Siapa konsumen? Kita ini termasuk konsumen. Apa yang diinginkan dari suatu produk itu? Jadi jangan sampai produk yang kita berikan itu hanya digantung saja, ya, tidak dipergunakan. Berarti itu belum menjawab kebutuhan konsumen. Tapi kalau produknya itu sering dipakai, berarti produknya memang bermanfaat bagi konsumen. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu sudah dijawab dalam fitur-fitur yang ada dalam produk tadi. Kemudian bebas dari kerusakan atau kekurangan. Jadi dalam produksi suatu barang itu dilihat mulai dari bahan bakunya, ya. Bahan baku itu kalau baik, ya, dikemas sedemikian rupa, prosesnya baik sampai dengan pengemasan, nah, itu berarti produknya berkualitas karena bebas dari kerusakan dan kekurangan. Tapi kalau produk itu dari awal, ya, dari bahan bakunya saja sudah kurang baik, ya, kurang layak sebetulnya untuk dikonsumsi oleh masyarakat, tapi dipaksakan untuk diproses sedemikian rupa dan dikemas bagus sedemikian rupa. Ya, contohnya produk makanan. Produk makanan itu kalau bahan bakunya sudah basi, ya, sudah agak basi, itu sebetulnya secara klinis tidak boleh untuk dikonsumsi, ya. Tapi mungkin karena saudara sebagai produsen tidak ingin rugi, ya, akhirnya bahan baku yang sudah agak basi tadi tetap diproses, produknya diproses kemudian dikemas bagus sedemikian rupa. Walaupun prosesnya bagus dan kemasannya bagus, ya, tapi kalau bahan bakunya sudah tidak layak untuk dikonsumsi, ya, sebetulnya produk Anda itu produk yang rusak, ya, atau produk yang memiliki kekurangan. Jadi yang dimaksud dengan melihat kualitas secara utuh, ya, kualitas secara komprehensif, ya, yang dimaksud yaitu mulai dari awal, ya. Jadi tidak bisa melihat kualitas itu secara sepotong-sepotong dari awal, dari bahan baku itu diperoleh, gitu. Bahan bakunya bagaimana kondisinya, baik apa enggak, ya, layak konsumsi apa enggak, ya. Nanti soal harga kan beda, ini kita berbicara tentang kualitas, ya. Kemudian kecocokan dengan tujuan penggunaan. Nah, kecocokan dengan tujuan penggunaan. Ada sedikit contohnya terkait dengan printer. Printer itu ada dua macam biasanya. Dari pabrikan itu ada yang sudah ada tangki tinta dari pabrik. Jadi sudah ada uji penelitian terkait printer yang sudah ada tangkinya.
Kemudian kalau kita lihat di beberapa outlet toko ya, atau yang jual printer-printer second itu ada printer yang tinta luarnya itu buatan. Kalau bahasa bahasa bekennya itu tinta infus. Nah, tinta infus ini bukan melarang, tapi kalau kita lihat ya, tinta infus itu buatan perorangan. Sedangkan tinta tangki dari pabrik itu sudah fabrikasi, buatannya pabrik. Jadi sudah dilakukan pengujian yang terjamin, ya, operasionalnya itu sudah terjamin. Beda dengan tinta luar yang diinfus, ya, atau sebetulnya dari pabrik itu katrit tapi oleh saudara dibuat infus di luar, tangkinya di luar. Itu custom, custom yang di luar pabrik. Tentu saja kualitasnya berbeda. Contoh ini, dalam jangka waktu lama tinta yang dari pabrik kalau tidak dipakai dalam jangka waktu lama itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau tinta infus yang saudara tambahi sendiri, biasanya saudara lihat di toko-toko printer yang second, atau tinta printer saudara itu yang saudara baru beli katrit, tinta printer katrit baru beli terus diganti sendiri. Tangki tintanya harusnya katrit tapi tangki tinta luar, diinfus sendiri. Itu kalau tidak dipakai dalam jangka waktu lama itu biasanya ada persoalan di tintanya, entah itu turun ya, jadi tintanya sebetulnya sudah nyambung tapi karena lama nggak dipakai itu turun sehingga berpengaruh ke kualitas cetak. Nah, bedanya dari tangki yang sudah buatan pabrik sama tangki modifikasi sendiri yang tinta infus tadi itu bedanya di situ. Kalau eh, ketahanannya dari pabrik itu lebih tinggi dibandingkan dengan modifikasi sendiri, eh, tinta infus yang kita tambahi sendiri. Bedanya di situ. Jadi antara printer yang buatan pabrik, tangkinya dari pabrik, dibandingkan dengan tangki yang sudah kita modifikasi, itu jelas berbeda, tidak kompatibel dalam jangka panjang. Mungkin dalam jangka pendek bisa, tapi dari jangka panjang tidak bisa, tidak cocok ya. Jadi cartridge bawaan pabrik itu memang sekali pakai, jadi kita perlu beli kalau sudah habis cartridge-nya ya. Tujuannya kan kalau sudah habis supaya beli cartridge lagi ya, tapi karena dimodifikasi tidak cocok dengan tujuannya ya. Jadi itu salah satu contohnya ya. Kemudian ada juga terkait pembeda ya dalam hal kualitas ya. Contoh hotel bintang 5 ya. Kemudian hotel bintang 4 sampai bintang 1 ya. Dibandingkan dengan hotel yang melati ya. Hotel berbintang dan hotel melati itu kan beda ya. Dari segi jumlah kamarnya, luas kamarnya, fasilitas ya. Kemudian harganya ya, pelayanannya juga beda ya. Ada rumus kualitas, yaitu kualitas sama dengan performance dibagi expectation. Nah, jadi quality sama dengan performance dibagi expectation. Kinerja dibagi harapan. Nah, itu rumusnya. Maksudnya bagaimana, Pak? Contoh, kita ambil contoh. Contohnya perbandingan alat nebul. Nebul itu alat untuk membantu pernafasan seseorang kalau ada masalah di pernafasan. Itu ada 3 model ya, model NEC28, NEC101 dan NEC801. Jadi kualitas itu tadi rumusnya kinerja dibagi harapan. Jadi mainnya di sini. Mainnya para corporate yang bergerak di sektor produksi itu mainnya di sini. Di antara ketiga produk ini masing-masing memiliki keunggulan. Contoh, untuk laju nebulasi NEC28 punya angka 0,4 ml per menit. Jadi per menit itu dia bisa menghantarkan 0,4 ml, sedangkan yang lainnya lebih rendah.
kemudian ada virtual valve teknologi, dan ada tas penyimpanan. Untuk kompetitor, ya, kompetitornya ini beda. Dia tidak main di laju nebulasi, tapi main di maksimal kapasitas obat. Nah, yang lain 7 ml, ini kapasitasnya 12 ml. Cuma kekurangannya tidak ada tas penyimpanan. Nah, begitu juga dengan NEC801, dia tingkat kebisingannya sangat baik sekali ya, karena kurang dari 46 dB. Ya. Sedangkan yang lain itu di atas 46 dB, tapi di bawah 63. Ya. Yang lain lebih tinggi, yang lain lebih bising, tapi yang ini enggak. Kemudian dari segi dimensi, berat, ya, yang lain 1 kilo, dia lebih ringan. Ya. Sudah ada tas penyimpanan dan virtual valve teknologi. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya misalkan Anda adalah corporate, jadi Anda tidak harus bermain di kualitas yang sama. Contoh, Omron tiga-tiganya ini kan beda, sama-sama berkualitas di fitur tertentu. Jadi mereka punya pasar masing-masing. Konsumen diberikan pilihan, dan itu tidak ngawur. Ya. Maksudnya apa? Tadi di awal kan disebutkan ada kebutuhan pasar, ada kebutuhan konsumen. Jadi kita harus punya survei dulu, ya, untuk memberikan produk yang berkualitas. Produk ini sebetulnya untuk siapa? Lah itu harus ada surveinya. Sehingga produk kita itu bisa terjual di pasar sesuai kebutuhan pasar, sesuai kebutuhan konsumen. Ya. Misalnya kita ambil contoh aja. NEC101, ya, dia itu kapasitas obatnya kan paling tinggi, ya, 12 ml. Yang pasti dia sudah survei siapa saja pasien yang butuh kapasitas obat yang besar. Ya. Dia punya pasar, nggak mungkin pasarnya kecil, ya. Pasti pasarnya banyak. Ya. Sehingga dia berani, aku bersaing di kapasitas obat. Ya. Mungkin yang lain bersaing di laju nebul atau tingkat kebisingan, ya, berisik atau tidak berisik. Ya. Tapi dia bersaing di kapasitas obat. Kemudian ada juga yang bersaing di tingkat kebisingan. Ya udah, yang lain boleh pakai fitur-fitur seperti laju nebulasi, ada kapasitas obat. Ya. Oke, aku punya pasar di tingkat kebisingan. Jadi beberapa orang tidak suka suara yang bising. Ya. Lebih senyap itu lebih berkualitas menurut konsumen tertentu. Jadi itu intinya ada di survei, ya, survei konsumen, ada di pasar. Pasar kita yang mana yang mau kita sasar. Jadi tidak sembarangan, ya, tidak ngawur. Kita juga tidak bisa membuat semuanya berkualitas semua. Ya. Dari segi tidak bising, laju nebul bagus, kapasitas obat bagus, sulit dengan harga yang standar. Ini kan mereka ketiga-tiganya ini kan harganya cuma selisih 50, 70 ya. Kisaran selisih segitu, nggak banyak-banyak amat, cuma selisih sekian puluh ribu. Ya, di situ bedanya ya. Kalau nanti tingkat kebisingan rendah, laju nebul bagus, kapasitas obat besar, nanti harganya meningkat. Ya, memang berkualitas, sangat berkualitas, tapi itu tentu beriringan dengan biaya kualitas. Ya. Ada yang namanya biaya kualitas itu. Ya. Kan kemarin di sejarah kualitas kan sempat disebutkan biaya kualitas. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Prinsip kualitas memberikan nilai. Ya. Nilai itu apa maksudnya? Bukan 1, 2, 3, 4, 5, bukan itu. Ya. Tapi bagaimana kebutuhan orang-orang itu seperti apa, harapannya orang-orang bagaimana, dan tingkat kepuasannya seperti apa. Itu nilai. Jadi kualitas itu tidak hanya bebas dari cacat, tapi memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan harapan dan kepuasan. Anda beli produk itu karena sekedar iseng cuma untuk dipajang di rumah, memang benar-benar butuh. Nah, kan gitu. Anda beli sesuatu itu hanya sekedar untuk memenuhi gudang aja, atau memang benar-benar dibutuhkan. Nah, itu ya contohnya ya, seperti itu. Dan yang kedua, bebas dari nilai kekurangan. Makanya ada yang namanya quality control. Kemarin kan di sejarah kualitas ya, perkembangan manajemen kualitas itu kan disebutkan ada quality control.
Quality control ini tujuannya untuk mengendalikan supaya produk itu bebas dari nilai kekurangan. Kemudian untuk menerapkan kualitas, kita harus tahu bagian mana sih yang dimaksud kualitas itu. Bagian mana yang dimaksud dengan kualitas itu? Karena kalau kita tidak tahu kualitas, bagaimana kita akan meningkatkan kualitas, sedangkan kita sendiri tidak tahu kualitas. Jadi harus tahu dulu kualitasnya ini di bagian mana. Jadi ada yang disebut dengan aspek akhir. Aspek akhir itu apa? Outcome. Outcome itu apa? Hasil. Jadi hasilnya itu berupa apa? Wujudnya itu apa? Produk atau jasa. Kemudian ada yang namanya kualitas pendukung. Pendukung dari segi manusia, dari segi proses maupun dari segi lingkungan. Contoh, perusahaan Anda itu mempekerjakan Anda itu lulusan apa? SMA misalkan, atau D3 atau diploma. Sekarang Anda kuliah sarjana kan? Kalau Anda berhasil menyelesaikan kuliah sarjana, berarti perusahaan Anda itu otomatis kualitasnya meningkat. Kenapa kok gitu? Karena saudara dulunya lulusan SMA, sekarang sudah lulusan sarjana, bekerja di suatu perusahaan. Perusahaan itu juga ikut terdampak kualitasnya, karena kualitas sumber daya manusianya meningkat dari yang tadinya belum sarjana menjadi sarjana. Nah, itu kualitas manusia. Kenapa kok disebutkan bahwa lulusan sarjana pada umumnya lebih berkualitas daripada lulusan yang belum sarjana? Hal ini karena pemikiran lulusan sarjana itu lebih kompleks, kompleksitasnya lebih tinggi cara berpikirnya dan konsepnya, sehingga tidak bisa disamakan dengan lulusan belum sarjana. Walaupun memang orang-orang yang belum lulus sarjana itu punya pengalaman yang luas, sehingga bisa menutupi kekurangannya yang belum sarjana tadi. Tapi kalau dia sudah lulus sarjana ditambah pengalaman yang luas, ya otomatis lebih berkualitas, kualitasnya meningkat. Kemudian ada kualitas proses. Gimana prosesnya? Higienis atau tidak? Contoh di outlet penjual makanan itu kalau megang makanan pakai apa? Pakai tangan langsung, yang habis kukur gini terus megang kue, apa pakai plastik. Kalau pakai plastik kan lebih higienis prosesnya. Kemudian ada juga prosesnya itu robotik atau masih menggunakan tenaga manusia. Kalau menggunakan tenaga manusia bukan berarti tidak berkualitas, bisa berkualitas, tapi ada potensi human error. Potensi human errornya itu tingkat stabilitasnya itu dengan robotik mesin, nah itu beda. Kalau mesin kan cenderung stabil, kalau manusia kan barangkali nanti di rumah ada masalah dengan keluarga, itu kan sambil ngemas produk bisa aja terlewat, atau sambil marah ditekan-tekan gini, itu ada unsur presentase human errornya kalau manusia. Tapi kalau sudah alat itu tidak punya perasaan yang bisa mengganggu produktivitas. Tapi ada masing-masing ada plus minus. Kalau alat mesin tadi rusak, ya hasilnya rusak semua. Kalau secara massal ya rusak semua, nggak bisa berhenti. Tapi kalau manusia kan kelihatan rusak kan dia berhenti. Walaupun ada juga manusia yang udah tahu salah tapi dibiarkan. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Bedanya kalau mesin memang relatif stabil selama itu maintenance atau perawatannya bagus, ya. Itu di proses manusia, proses. Kemudian ada kualitas lingkungan. Lingkungannya itu bagaimana? Di pabrik Anda itu di tempat yang kumuh atau tempat yang mampu menyerap polusi, ya. Seperti di hutan itu kan dia mampu menyerap asap, ya, karbon dioksida di recycle jadi oksigen, ya. Itu dari aspek lingkungan. Kemudian higienis atau tidak lingkungannya. Dari aspek pembuangan limbah, ya, limbahnya itu berbahaya nggak untuk pabrik itu sendiri atau untuk lingkungannya berbahaya nggak, jadi harus diolah, ya. Jadi limbah itu idealnya itu melalui proses pengolahan sehingga tidak membahayakan manusia di sekitarnya. Kemudian ada yang namanya produk berkualitas ekonomis. Produk berkualitas ekonomis ini
harus ada pengawasan kualitasnya. Kemudian yang kedua, pengendalian biaya. Nah, ini yang saya sebut tadi ya. Jadi mungkin Anda bisa punya alat yang tidak berisik, kapasitasnya besar. Kemudian apa tadi? Nebulnya, mililiternya yang dihantarkan itu relatif besar. Ya bisa, tapi itu semua meningkatkan biaya kualitas. Jadi kalau sudah berbicara berkualitas ekonomis, berarti Anda harus berpikir bagaimana dengan anggaran sekian itu menciptakan produk yang berkualitas. Sehingga tadi muncul tiga produk Omron tadi, dia berkualitas. Ketiga produk itu masing-masing berkualitas, tapi berkualitas di segmen pasarnya masing-masing. Berkualitas di segmen pasarnya masing-masing. Bukan berkualitas semua, berkualitas seluruh komponennya itu di atas ekspektasi semua, bukan seperti itu ya. Karena kaitannya dengan anggaran tadi ya. Kaitannya dengan biaya tadi. Kemudian pengendalian jumlah dan tanggal pengiriman ya. Produksi, penjualan, persediaan. Maksudnya apa? Bagaimana Anda memproduksi tapi tidak sampai over capacity ya. Over capacity itu apa? Melebihi kapasitas. Untuk apa Anda memproduksi? Kan supaya untuk disalurkan ke konsumen, ya, terjadi tukar-menukar. Anda memberikan barang, konsumen memberikan uang. Ya, uang kan pendapatan untuk perusahaan. Kan? Tapi kalau produk yang tidak terjual, hanya ada di gudang dan lama-lama expired, nah itu kan membuang uang, pengeluaran yang tidak perlu. Nah, itu contohnya itu. Kemudian itu ada yang namanya falsafah pengendalian Kaoru Ishikawa. Produksi barang ya. Kalau hanya murah saja tapi tidak memenuhi harapan kualitas konsumen, itu tidak ada gunanya. Anda beli barang murah, misalkan harganya 1.000. Tapi kalau tidak bisa dipakai, apa gunanya? Hanya taruh di tempat sampah atau hanya memenuhi gudang aja, memenuhi mejamu tadinya bersih jadi kotor karena ada barang yang tidak berguna. Ada juga produk berkualitas tinggi, tapi harganya mahal dan tidak terjangkau oleh konsumen pada umumnya. Konsumen pada umumnya itu tidak mampu menjangkau karena mahal. Mungkin kamu naikkan semua kualitasnya tadi. Di jenis produk tadi kan bisa itu. Elemen-elemennya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elemen itu kamu tingkatkan semua. Tentu biayanya akan mahal. Belum tentu orang mau beli karena dia mungkin saya nggak butuh kapasitas obat yang terlalu tinggi. Yang penting harganya terjangkau untuk saya, kan gitu. Ada yang seperti itu kan. Tapi ada juga yang nggak perlu bising juga nggak apa-apa. Yang penting saya mampu membeli. Nah, ada yang seperti itu kan. Nah, jadi itu kenapa mereka bersaing di fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Nah, dari ketiga produk itu mereka bersaing yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Nah, itu namanya persaingan. Semakin membuat konsumen bingung milih, yaitu berarti produkmu berhasil menarik hati konsumen. Walaupun pilihan terakhirnya ada di tangan konsumen. Yang penting ada survei pasar bahwa Anda punya pasarnya. Oh, yang punya mungkin kompetitormu kapasitas obatnya sedikit. Kamu punya nggak pasar yang membutuhkan kapasitas obatnya besar? Dipastikan dulu. Kalau sudah pasti di pasar ada yang menginginkan itu, orangnya banyak. Yang menginginkan itu orangnya banyak, ya itu bisa jadi pasar. Tapi kalau yang menginginkan cuma 1, 2 ya percuma. Jadi harus pasar konsumen, makanya namanya pasar. Segmen pasar tertentu, berarti orangnya lebih dari 1. Nah, itu persaingannya di situ, ya. Dimainkan di situ. Harus ada keselarasan kualitas, biaya, harga, dan harapan konsumen. Selaras. Harganya mahal tapi kok gampang rusak, ya itu berarti tidak selaras. Biaya produksinya tinggi tapi kok tidak untung-untung perusahaan, berarti tidak selaras. Ya. Antara biaya dan harga itu tidak selaras. Harusnya kalau biaya tinggi, otomatis harganya juga tinggi. Jadi harus ada keselarasan di 4 komponen itu, kualitas, biaya, harga, dan harapan konsumen. Kemudian dimensi kualitas jasa itu disingkat rater ya, itu keandalan. Keandalan itu mampu memberikan
pelayanan yang dijanjikan, segera dan memuaskan. Kalau Anda janji bahwa pelayanan Anda pelayanan prima, seperti salah satu bank, contoh aja Bank BCA, Anda kalau masuk kan, selamat pagi, selamat datang, silakan Bu, ada yang bisa dibantu ya, langsung. Berapa orang tuh yang menyambut? Banyak kan? Ya, itu salah satu contoh. Kemudian keluar itu langsung terima kasih. Itu kan pelayanan prima, memang benar-benar pelayanannya handal. Yang kedua, jaminan. Mampu, sopan, dapat dipercaya, ya, berarti jujur, ya, karyawannya jujur. Kalau ada barang yang ketinggalan di hotel misalnya, barang ketinggalan di hotel itu konsumen tidak takut kalau barangnya hilang karena sudah ada jaminan, sudah ada assurance kalau hotel ini terpercaya. Jadi walaupun barang saya ketinggalan sehari 2 hari, pasti ada di resepsionis. Ya, itu salah satu contoh. Jadi mereka akan kembali berulang. Ya. Kemudian ada yang namanya tangible, bukti nyata, fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, sarana komunikasi. Jadi maksudnya walaupun Anda itu jual jasa, ya, tapi juga perlu diperhatikan unsur tangible-nya. Contohnya apa? Contohnya di sektor jasa, ya, ada yang namanya jasa akuntan. Itu ruangannya ber-AC, ruang tunggu pelanggan ber-AC. Jasa apa namanya? Jasa penginapan, ruangnya ber-AC, airnya lancar, pegawainya pakaiannya rapi, sopan-sopan, ada pesawat telepon, nah itu lengkap ya. Kemudian ada yang namanya empati. Jadi kalau ada pelanggan komplain itu bisa segera ditangani. Jadi komunikasi yang baik, paham kebutuhan pelanggan. Ini kok ada nyamuknya ya? Apa nggak ada obat nyamuk? Oh ya, disemprot obat nyamuk. Ya, harus ada obat nyamuknya sesuai permintaan pelanggan. Ini kok nggak ada tempat rokok ya? Ya udah, ada disediakan smoking area, tempat rokok. Jadi memahami kebutuhan pelanggan, kemudahan dalam melakukan hubungan. Di komplain itu bisa ditanggapi. Kalau di komplain tidak ada tanggapan ya berarti empatinya kurang di sektor jasa itu. Apa sektor produksi juga tidak bisa menerapkan rater, Pak? Bisa. Sektor produksi itu sekarang sudah mulai didukung dengan rater. Contoh-contoh. Itu produk yang Anda beli kan ada garansi. Nah, itu garansinya kan bisa di klaim, misalkan jangka waktu 1 tahun setelah pembelian. Kemudian di outlet klaim garansi, ruang tunggunya kursinya empuk, ya, ada AC. Kemudian itu petugasnya ada 2, lebih dari 1. Itu kan sudah mulai produk itu sudah didukung oleh jasa. Ya. Jadi benar-benar dari aspek produk maupun aspek pendukung produk, ya, itu ditingkatkan semua. Daya tanggap responsif, ya. Keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Ya. Bedanya apa dengan empati? Ya. Semua orang bisa tanggap. Ya. Pak, ini ada kebocoran di kamar sekian di suatu hotel, misalkan ada kebocoran di kamarnya. Oh ya Pak, terima kasih. Ditanggap, didatangi. Tapi apa? Sambil merengut, ya, kurang senyum. Ya. Itu pelanggan juga risih. Ya. Jadi perbedaannya empati dan daya tanggap itu. Empati itu kita benar-benar membangun komunikasi yang baik, dilayani dengan senyum, dengan ramah. Ya. Digabung dengan tanggap itu luar biasa, kualitas. Ya. Jadi Anda tanggap, tapi Anda juga tetap ramah ke konsumen, nah itu berkualitas namanya. Ya, jadi demikian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa japri saya ya. Jadi kesimpulannya kualitas mulai dari awal sampai akhir itu ya. Tidak bisa parsial. Parsial itu apa? Sebagian. Tapi harus komprehensif ya. Keseluruhan mulai dari awal adanya produk diciptakan itu sampai dengan terakhir ya. Pasca menggunakan produk atau jasa itu. Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.